Hai guys, zaman dulu leluhur kita, opung-opung kita di zaman dahulu kala itu menggunakan makhluk mistis atau roh-roh sebagai makhluk piaraan atau sebagai kodam, itu untuk bahasa nusantaranya, yang tujuannya adalah sebagai suruh-suruan yang disediakan rumahnya dalam bentuk patung. Patung ini ada yang terbuat dari batu, kayu, maupun tulang. Jadi Panggulu Balang ini adalah makhluk mistis yang berasal dari roh yang dipiara untuk bertujuan sesuai dengan kehendak daripada orang yang memeliharanya. Ini berbeda dengan Ulu Balang, yang mana Ulu Balang adalah prajurit manusia. Panggulu Balang adalah prajurit halus atau mistis. Oke. Sebelum saya lanjut, seperti biasa, silahkan di subscribe di bawah tombolnya. Tujuannya agar channel ini dapat terus maju dan berkembang dan memberikan berbagai macam pengetahuan mengenai sedikit kisah-kisah Batak masa lalu, masa sekarang, bahkan mungkin untuk masa depan, boleh untuk jadi bahan diskusi. Bagi yang ingin komentar juga silahkan di bawah. Oke, jadi saya beri waktu untuk subscribe di bawah selama 5 detik. Silahkan. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Jadi manfaat daripada Panggulu Balang ini adalah itu terangkum dalam 3 jenis ya, dan ini dapat diluaskan lagi. Yang jelas dalam 3 jenis, yaitu pertama itu sebagai makhluk yang membantu dalam perkembangan suatu huta atau negeri. Itu misalnya seperti untuk penjagaan daripada hama. Jadi dikisahkan dulu Panggulu Balang ini dapat untuk mencegah hama, baik dari belalang, tikus, dan lain-lain, untuk menyuburkan daerah pertanian, dan juga untuk membantu pelestarian daripada hewan-hewan ternak. Pelestarian maksudnya bukan seperti yang sudah langka begitu ya. Jadi ibaratnya membantu perkembangan untuk menolak daripada bala, penyakit, sial, dan segala macam. Intinya dia untuk membantu di dalam suatu negeri atau perkampungan itu. Dan yang kedua, itu digunakan sebagai perlindungan kampung. Perlindungan kampung maksudnya adalah baik daripada pencuri dari luar, makhluk-makhluk buas, juga termasuk perlindungan daripada kiriman magic dari luar kepada kampung yang bersangkutan. Jadi tujuannya adalah untuk sebagai perlindungan. Dan yang ketiga, ini tujuannya adalah kebalikan daripada perlindungan, yaitu untuk menyerang kampung lain, untuk mengirim santet, mengirim racun, dan segala macam. Jadi sistemnya yang ketiga ini adalah sebagai menyerang. Di sini ada beberapa jenis ya di seluruh seputaran Tanah Batak. Yang paling umum itu adalah terbuat daripada batu. Panggulu Balang yang terbuat dari batu. Dan yang kedua, itu biasa yang umum juga, Panggulu Balang ini terbuat daripada kayu, dari dia patung kayu. Dan yang ketiga ini
Dia cukup kecil, dia tidak besar seperti batu yang ada dibuat seperti soponya rumahnya. Sedangkan untuk yang dia berupa tulang, ini lebih kecil dan dapat disimpan. Ini biasa boleh dipindah-pindahkan oleh sang dukun. Bahkan yang ketiga ini, nah, bisa juga untuk makhluk lain seperti begu gajah. So, jadi yang ketiga ini dia terbuat dari tulang. Nah, jadi tiap-tiap kampung itu memiliki panggulu balangnya sendiri-sendiri. Ada perbedaan satu dengan yang lain, baik dari tadi itu yang seperti dia dari bentuknya, bahkan tujuannya. Itu tergantung daripada kesaktian dukun-dukunnya tersebut. Bahkan panggulu balang ini bukan sekedar karena dia satu makhluk, tapi dia itu hanya sebagai umpan yang dapat mengundang makhluk-makhluk lain. Nah, jadi selain daripada bentuk, juga ia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang lebih komplit, ada yang lebih kuat pada penyerangan, ada lebih kuat pada pertahanan, dan ada lebih kuat pada pemeliharaan. Tiap daerah itu berbeda. Dan untuk mendapatkan panggulu balang ini, pertama kali yang dilakukan adalah dengan membuat ritual yang memakai tumbal nyawa manusia. Ya, tumbalnya nyawa manusia. Itu yang pertama sekali dibuat. Kemudian nanti dia per tahun atau per suatu saat, hitungan waktu yang ditentukan, dia diberi makan. Apa yang menjadi makanan dia itu tergantung bagaimana cara dukunnya tadi melakukan ritual. So, itu saja yang saya sampaikan untuk saat ini mengenai panggulu balang. So, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe lagi. Saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe. Akan lebih baik lagi jika di like, di komen, dan di share. Thank you.